Begitulah kehidupan. Jadi tolong, seperti ustadz atau kiai dengerin omongan saya ini, cara pendidikannya robah lah, cara mengutarakannya robah. Jangan nakut-nakutin, jangan nekan, jangan merentah. Contohin sunnah Rasul. Kumis dicukur katanya sunnah Rasul. Apa pernah lihat wajah Rasul? Kan ada yang tahu. Tapi kita logika, kalau kita ada kumis mau wudu itu air tuh mau masuk hidung tuh susah. Itu logika. Jangan atas sama sunnah Rasul. Apa tahu wajah Rasul ada kumisnya enggaknya? Kan nggak tahu. Nggak tahu. Apa diceritain dalam Al-Quran bahwa Kanjeng Rasul ini kumisnya panjang, nggak ada kumisnya apa? Nggak ada ceritanya. Itu disitulah, tolong perbaikilah cara mendidik, perbaikilah cara penyampaian. Saya sering dengar ceramah di mana-mana itu selalu nekan, merentah, maksa. Itu nggak benar. Kadang-kadang menyinggung perasaan orang. Itu benar? Nggak benar. Ini saya orang bodoh. Saya SR sampai kelas 3. Kenapa badan saya sehat? Ini alhamdulillah berkah dari Allah. Berkah dari Allah, alhamdulillah. Disitulah kalau kehidupan tuh. Yang tentang saya kiai, saya pernah. Saya ketemu sama Haji. Saya panggil namanya, dia diam aja, nggak nengok, nggak nyaut. Sekali, 2 kali, pas saya pengen tahu, saya panggil dia, J, mana J? Dia nyaut. Oh begitu. Apakah ada keterangannya, dalilnya? Kita harus sebut aja, kan nggak ada. Yang namanya udah ke tanah suci itu berarti insya Allah jiwa raga kita udah bersih. Insya Allah udah bersih dari segala bidang. Tapi nyatanya malah pulang dari tanah suci itu orang tuh sombong, adiguna, takabur, pedit, keket, kuman. Kan aneh banyak, bukan katanya saja, banyak. Orang sebelum ke haji dia baik hati, rendah, sopan, santun, ramah tamah. Tapi sepulangnya dari haji udah robah. Kan situlah berarti di dunia ini, selain Kanjeng Rasul, selain para sahabat, selain para wali, itu belum ada yang hidupnya amanah. Belum ada. Saya belum ada. Belum ada yang amanah. Yang lagi belajar amanah insya Allah banyak. Yang lagi belajar amanah insya Allah masih banyak. Situlah. Makanya kita jangan terlalu sombong. Apa yang disombongin? Gak ada yang bisa disombongin. Gak ada. Tapi kenapa orang-orang pada angkuh, pada sombong, pada takabur? Ini tanah saya, ini rumah saya, ini kebun saya. Kan aneh. Apa emang itu tanah itu, kebun itu dapat bikin mereka? Itu kan bikinan Allah, bukan bikinan mereka. Tapi kok diaku-aku enak aja. Untung, makanya harus menyadari sekarang banyak bencana, banjir, itu segala macam tuh. Terima dengan kesadaran, terima. Dikarenakan salah kaprah. Ini tanah saya, ini kebun saya, ini sawah saya, ini kolam saya. Itu di situ Allah tuh nggak mau, makanya dikasih nasihat. Enak aja lo nih tanah lo nih, kasih cobaan bencana, banjir segala macam. Situ
Makanya jangan ngaku-ngaku. Ini jago siapa? Jago saya, enak aja. Bukan. Ini nempel di badan. Bukan badan saya, bukannya badannya Allah. Ciptaan Allah. Bukan janggut saya, bukan. Ini bukan badan saya, bukan. Bukan, gak punya apa-apa. Gak ada apa-apa kok. Gak ada. Makanya di sini nah. Janganlah sombong, janganlah takabur adikung adikuna. Kan ada pepatah, di atas langit ada langit, di bawah kaki ada tanah. Kan itu pepatah. Jadi gak bisa. Saya tuh perjalanan berpuluh-puluh tahun, lewat mana, masuk masjid sini, masuk masjid situ. Itu beda-beda. Beda-beda. Cara penyampaiannya beda-beda, cara ini beda. Itu semuanya juga bukan ini, itu selalu nyuruh, merintah, nekan. Kita harus sholat, emang bagus, harus sholat bagus. Nantinya kalau nggak sholat ini, itu bagus, tapi cara penyampaiannya itu merintah. Disitulah salah pengertian. Di situ. Makanya kita itu hidup harus hati-hati. Jangan ini tanah saya, ini rumah saya. Jangan. Alhamdulillah ini saya dipercaya sama Allah. Ini saya suruh ngurus tanah ini, insya Allah. Ini alhamdulillah sama Allah saya dipercaya suruh ngurus rumah ini. Ini alhamdulillah ini kambing saya dipercaya sama Allah suruh ngurus kambing. Alhamdulillah saya disuruh sama Allah suruh ngurus kerbau dan lain-lainnya. Disitulah berarti kita udah merendah. Benar hidup ini nggak punya apa-apa. Benar. Disitulah kita insya Allah bisa dibilang benar. Jangan ini mobil saya, itu kerbau saya, ini kambing saya, ayam saya, burung saya. Jangan, kita itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa, nggak punya. Makanya jangan aneh, jangan heran. Bencana di mana-mana, bencana selalu. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, segala macam. Itu dikarenakan manusia-manusianya itu takabur, ngaku-ngaku punya ya Allah. Jangan ngaku. Disitulah makanya kasih peringatan sama Allah tuh banjir, angin segala macam bencana segala macam. Kita harus koreksi diri. Ya Allah, kenapa ini kok bencana di mana-mana? Dikarenakan itu tadi, mengaku-ngaku, itulah di situ Allah gak mau. Ayatnya, suratnya, keterangannya saya gak tahu. Masalahnya saya bukan ahli agama, bukan ahli kitab, bukan. Saya bukan ahli kitab. Ini logika. Semenjak saya pengalaman dulu pengembaraan, nggak ada bencana sepatah sekarang ini, nggak ada. Ya banjir wajar, nggak sampai 3 meter sampai melebihi rumah, nggak ada dulu tuh. Logika dipelajari kehidupan sehari-harinya. Oh begini, oh begitu. Oh pantas Allah murka. Situlah. Terutama para guru, tolong sampaikan yang benar. Jangan punya sifat takabur. Nih gue orang pintar, jangan. Justru kita dikasih ilmu sama Allah, itu amanah dari Allah. Jangan disalahgunakan. Antara hasil nggak hasilnya,
Antara sukses gak suksesnya itu bukan kemauannya manusia, itu udah kehendak Allah. Penyakit ada dua, untuk hidup, untuk pulang. Penyakit ada dua. Penyakit kalau untuk hidup insya Allah bakal sehat. Kalau penyakit untuk pulang berobat kemana aja nggak bakalan bisa sehat, nggak bakalan. Jadi jangan selalu merendahkan. Pakai, wah inilah tipu lah atau segala macam jangan. Penyakit ada dua, buat hidup, buat pulang. Mati, nggak tahu pulang sih, mati. Kalau untuk mati berobat kemana aja bakalan sembuh. Tapi kalau untuk hidup, biarpun dia penyakit apa yang kata dokter parahnya, berat segala macam, insya Allah bakal sembuh. Dengan cara bagaimana? Gitu. Jangan merendahkan seseorang, jangan. Tipulah, inilah, itulah, jangan. Masalah di hidup di bidang beginian itu satu bukan setahun 2 tahun. Kamu udah banyak pengalaman. Jadi pikirannya terlalu pendek. Jadi memperhatikan selalu kesalahan orang lain. Doa tuh ada dikabul, ada yang nggak dikabul. Itu dari bahasa juga. Apakah kita minta ini merintah, apa benar-benar minta? Tuh di sini kebanyakan manusia kebanyakan bukannya minta sama Allah, itu kebanyakan tuh merintah kebanyakan tuh. Ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen begini, itu salah. Gimana kata susunan bahasanya, sopan santun ramah tamah, insya Allah bakal dijabah, bakal dikabul. Semua orang tuh dikasih jatah, entah banyaknya entah kecil, banyak. Kenapa orang ini kaya, kenapa orang ini miskin? Kitabnya satu, Al-Quran. Allahnya satu, maha besar. Nah kok ini kaya, orang ini miskin? Kenapa? Berdoa bareng di satu masjid, ayatnya ayat itu sama, kenapa kok bisa beda? Bukannya nggak Rahman nggak Rahim, bukan. Jadi cara penyampaiannya di situ. Mungkin ini penyampaiannya yang sukses, yang kaya ini penyampaiannya mungkin sopan santun ramah tamah. Kalau yang ini bukannya minta, malah merintah. Situ. Makanya jangan disalahin doa, jangan disalahin wirid, jangan. Kita cara penyampaian, logikanya. Coba kita minta sama orang kasar, dikasih nggak? Paling digampar. Tapi kalau kita remah lembut, sopan santun, insya Allah dikasih kalau dianya punya. Begitu logika. Disinilah. Jadi caranya gimana? Minta sama yang kuasa atau minta sama siapa aja, dengan gaya bahasanya gimana, jangan tinggi, gak bakalan. Kalau kita merendah, insya Allah bakal dikasih. Biarpun orang itu peditnya, keket, kumetnya bagaimana, kalau kitanya merendah, sopan santun ramah tamah, insya Allah bakal dikasih. Biarpun dia orang terkenal dengan kumet, keketnya, peditnya, insya Allah bakal dikasih. Ini orang ini baik, kita minta secara kasar, radikal gitu, gak bakal ngasih, enggak. Logikanya begitu. Makanya jangan banyak, saya pernah dengar, kok berdoa siang malamnya, berdoa siangnya kerja itu selalu segitu bertahun-tahun, kok saya melarat terus. Tapi ini anak ini masih muda, kok udah kayak begini. Mungkin cara penyampaiannya beda. Begitu. Jadi nggak bisa disamain. Bukannya Allah nggak adil, nggak Rahman nggak Rahim. Allah Rahman Rahim. Cuma kita cara penyampaiannya gimana? Itu harus rajin. Tapi rajin itu kita harus lemah lembut, sopan santun, ramah tamah. Jangan sombong, jangan takabur, gak bakalan dikasih, enggak. Begitu. Kita kan sama orang-orang miskin sama, kitabnya sama, Al-Quran, imannya sama,
Tuhannya sama, Allah Ta'ala. Kenapa orang itu susah, kenapa kita kaya? Di situ cara penyampaian. Seperti begini aja ya. Saya ini kan, saya dengan sampean ini semua insya Allah orang Islam insya Allah ya. Kenapa saya bisa begini? Kenapa Anda kurang? Dikarenakan rajin. Dikarenakan rajin tidak segala bidangnya. Bisa aja semua bisa rata. Biarpun kita belajar tanpa guru, belajar ilmu tanpa guru bisa, asal kita rajin. Rajin caranya gimana? Tapi jangan lepas dari pedoman. Jangan lepas. Saya belajar nggak punya guru, enggak. Gak pernah waktu belajar tuh, waktu belajar ngaji, cuma itu aja. Yang lain-lainnya nggak punya guru. Ada amanah dari Allah. Jadi saya ini bukannya belajar dari guru, bukan. Ini amanah dari Allah. Antara jadi nggak jadinya, itu kehendak Allah, bukan kehendak saya. Dan kalau saya ini belajar bisa begini, bisa insya Allah, bisa begini insya Allah. Bukan saya yang nyari ilmu, bukan saya cari guru, bukan. Saya dari di sini dikasih, di sini dikasih, di sini dikasih, bukan dikasih, dititip. Datang ke daerah sini saya dititipin ini, dititipin ini, dititipin ini, selalu dititip. Itu amanah dari Allah. Jadi tergantung. Makanya jangan heran, jangan aneh. Kenapa orang kalau ditangani sama saya ada yang sehat, ada yang enggak? Itu jangan menekan. Jangan menekankan sesuatu kepada seseorang, jangan. Mungkin belum waktunya, belum saatnya, bisa aja. Dan sebab yang ada di jiwa saya ini, yang ada itu amanah dari Allah. Bukannya saya cari ke sana, ke Banten, cari guru, saya pengen sakti, enggak. Saya lari ke Cirebon, pengen bisa gini-gini, belajar ilmu ke orang, enggak. Saya tuh hanya mengandalkan keridhaan Allah, Rahman Rahimnya Allah, insya Allah kun payakun. Ya begitu. Jadi bukan saya cari guru, bukan, saya enggak. Lari ke Banten belajar, enggak. Saya lari ke Demak, Mataram, kemana, enggak pernah cari guru, enggak. Hanya itu amanah, kepercayaan dari Allah. Kepercayaan. Kalau saya bisa begini dari guru, silahkan nyalain. Oh, Ki Jamrong bohong, saya berobat ke Ki Jamrong nggak sembuh, silahkan. Sebab ini ilmu ini dari manusia. Kalau Ki Jamrong ini punya bisa begini bisa begitu, dikarenakan amanah dari Allah, titipan dari Allah. Mungkin besok atau lusa atau kapan, walau alam. Mungkin yang ada di badan saya ini semua hilang, bisa kembali ke asal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa yang ada di badannya ya bisa yang dinamakan ilmu itu bisa hilang dengan sendirinya. Diambil lagi sama yang kuasa, diambil lagi bisa. Dikarenakan tadinya nggak nyari, cuma titipan, ditempel, dikasih, gak punya guru ya. Makanya banyak orang yang nanya, Ki Jamrong belajar di mana, gurunya di mana, saya nggak tahu. Ini yang ada di jiwa saya, di badan saya menjalankan sekarang ini hanya amanah Allah, hanya amanah. Mungkin kalau saya punya guru, mungkin saya udah kaya. Mungkin karena saya bayar sama guru per bulannya berapa, per tahunnya berapa, mungkin saya minta sama pasien segini, bisa saja. Begitu. Seperti begini itu bukan keperluan saya sendiri, bukan. Ada yang ngasih segini, itu untuk kepentingan merekanya sendiri.
Dengan dalil apa? Ada yang ngasih dari sini segini, itu saya bagi-bagi. Saya paling kebagian 200. Ada lagi yang transfer ke sini berapa, saya bagi-bagi lagi. Maksudnya apa? Maksudnya minta doa ya orang ini supaya sehat, supaya selamat, namanya itu dukungan. Kalau saya ngomong untuk begini-begini nggak bakalan dikasih, nggak bakalan. Itu seolah-olah itu dipinta apanya? Zakat, sedekah, fitrah. Seolah-olah. Cuman dengan dalil bahasanya lain. Begitu. Masalahnya kenapa? Orang-orang kalau pinta zakat, sedekah, fitrah susah. Makanya dengan jalan dalil bagaimana? Supaya orang ngasih. Saya dikasih, ditransfer sama orang ini segini. Saya bagi-bagi satu. Begitu. Jadi minta doa dari yang amanah tadi tuh. Ini saya dari si A segini. Saya minta bantu, saya minta doa sama orang-orang. Bu, Pak tolong, ini saya dari amanah, dari siapa, saya tolong bantu. Ini orangnya ini sakit ini. Bagi-bagi. Itu selalu. Makanya saya susah kaya. Bukan nggak mau kaya, pengen kaya. Tapi yang ini tuh apa? Pedomannya apa? Pedomannya gimana? Ini yang ada di badan ini amanah. Mungkin kalau bukan amanah saya udah kaya mungkin. Itu begitu. Makanya kalau sama saya itu jangan nanyain harta. Saya nggak punya apa-apa. Boro-boro harta. Janggot aja saya nggak punya. Baju ini bukan punya saya. Ini amanah dari Allah. Tidak ada. Saya ini gak punya apa-apa. Gak bisa apa-apa. Hanya kehendak Allah, kepercayaan dari sesama, keyakinan dari sesama. Ayo kita berdoa bersama. Belajar benar, dibelajar iman, dibelajar takwa. Itu yang saya dijalani itu. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang pinter, takut keblinger. Saya bukan orang bisa, takut bisa nipu. Saya tuh bukan. Saya pegang yang ada begini yang udah merasakan orang-orang. Itu hanya sekedar amanah dari Allah, ridha Allah. Kalau udah menjadi kun fayakun, gak ada yang mustahil. Udah sekian dulu. Ini hanya sekedar dongeng biasa, gak ada maksud tujuan apa-apa. Ini hanya sekedar daripada kita tidur sore-sore, daripada kita banyak lamunan mikirin ini, mikirin begini. Itulah tadi cerita dari Aki Jamrong. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Seumpamanya kami di sini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Benar saja bukan malaikat, salah juga bukan setan. Kami dari kru Cucu Tuan Tanah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.